Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Kau terus
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam persekutuan di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Kita memasuki hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah hari ini kita juga akan mengingat rayakan karya kasih Tuhan yang ajaib di sepanjang perjalanan binalayan persekutuan kaum lanjut usia PKLU GPIB di usia yang ke-11 tahun. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi pertemuan, perayaan, dan ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Pemberita firman dalam ibadah syukur ini adalah Ibu Pendeta Dina. Marilah kita saling menatap, menyapa, dan memberi salam dengan mengangguk dan lambaian tangan kepada sahabat dan sesama anggota jemaat di sekitar atau di samping kita. Saya mengundang PKLU untuk menyatakan ungkapan situasi. Ungkapan situasi. Persekutuan kaum lanjut usia adalah wadah binalayan yang disiapkan GPIB agar para lanjut usia dapat bersekutu, melayani dan bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan Yesus dan memberi kesejahteraan bagi warga gereja. Juga agar para lanjut usia terus merasa segar, sehat, sukacita, dan tetap bersemangat, dinamis, serta berguna bagi sesama. 11 tahun Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, telah memimpin karya binalayan dan kesaksian persekutuan kaum lanjut usia GPIB. Meskipun pandemi COVID-19 seolah menghalangi dan membatasi sebagian besar gerak binalayan PKLU, tetapi sama sekali tidak dapat menyurutkan semangat para pengurus dan anggota PKLU untuk terus berkarya layan guna menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Oleh karena itu, pada hari yang penuh ungkapan syukur ini, kami memohon topangan doa jemaat sekalian agar para pengurus dan anggota PKLU, baik di tingkat sinodal, mupel, dan jemaat, tetap sehat, semangat, dan dinamis. Diharapkan anggota GP, PT, dan PA dapat mendampingi Oma Opa dengan sukacita untuk melatih dalam mengoperasikan sarana digital yang digunakan dalam berbagai bentuk kegiatan saat ini. Juga kaum lanjut usia terus diberi ruang untuk berperan meski dianggap rentan terhadap COVID-19 karena Allah Sang Pengasih senantiasa memelihara, melindungi, serta memberi semangat dan sukacita bagi para kaum lanjut usia. Sehingga iman percaya makin bertumbuh dan segar, tubuh sehat karena imun makin bertambah, kasih dan pengharapan juga kian berkobar untuk berkarya binalayan di usia yang baru. Jemaat saya undang silahkan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Selama-lamanya, oh,
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita tabiskan ibadah kita dalam suatu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, pergi yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, menyertai kamu. Tahun usia binalayan, Tuhan Yesus telah anugerahkan bagi Oma dan Opa kami di Pelkat PKLU. Entah berapa banyak, mungkin tidak terhitung karya binalayan telah ditorehkan di kanvas gumul GPIB. Berikan contoh dan teladan kesetiaan, ketekunan dan ketabahan, serta nilai-nilai iman, harap dan kasih bagi anggota Pelkat lainnya. Enggan mundur dan tidak takut bersekutu, melayani dan bersaksi, meski ruang gerak dibatasi karena pandemi COVID-19 belum berlalu. Langkah mesti tertati, namun terus maju, melanjutkan karya binalayan, membangunan tatanan bergereja untuk menguatkan peran keluarga. Asa dan semangat penuh iman, tetap membara melakukan misi Allah, meski tubuh makin rentah. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon, lihatlah Opa kami di PKLU, sehatkan tubuh, jiwa, dan roh mereka, agar tetap kuat, segar, dan sukacita setiap hari. Tuntun dan sertai Oma dan Opa kami dalam karya binalayan untuk bersaksi menghasilkan buah di gerejamu. Ampunilah kami anggota Pelkat lain, bahkan presbiter dan jemaat, ya Tuhan, jika selama ini kami kurang peduli untuk membantu Oma dan Opa di PKLU dalam kebutuhan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian berbasis digital. Hanya kepadamu kami sujud menyembah dan panjatkan syukur bersama Oma dan Opa kami di hari bahagia ini. Terima dan sempurnakanlah syukur kami, utuslah Roh Kudus ya Tuhan Yesus, mengurapi kami bersama Oma dan Opa di PKLU yang beribadah kepadamu saat ini. Nyata kuasa dan hikmat oleh firman-Mu untuk memperlengkapi kami semua dalam bekerja layan melakukan tugas panggilan dan pengutusan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman
pemberitaan firman Tuhan, mari kita mendengarkan puji-pujian yang akan dibawakan oleh Ibu PKLU, yaitu Ibu Teu. Sini begini, menghadap begini. Iya, penonton. Shalom. Selamat hari Minggu. Kita harus patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena pada saat ini kita masih ada di dunia dan di dalam bait suci Tuhan Yesus Bahtera Kasih. Dan pada hari ini juga kita masih hidup. Oleh sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Inilah persembahan saya untuk memuji Tuhan Yesus. Pianonya bunyi, musiknya dia. Ini. Saya menyanyi dulu ya. Iya. Aku ada saat ini, semuanya karena berkat kasih-Mu. Aku masih hidup hari ini, semuanya karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku masih ada saat ini, semuanya karena berkat kasih-Mu. Aku masih hidup hari ini, semuanya karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena berkat kasih-Mu. Aku masih hidup hari ini, semuanya berkat kemurahan-Mu.
terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Om Mateo. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami sembah setiap saat. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus pada saat ini. Bahkan pada hari ini kami akan merayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU yang ke-11. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga di dalam ibadah kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu Bapa. Tetapi sebelumnya dengan rendah hati kami mohon kiranya Roh Kudus Allah hadir bersama-sama dengan kami sehingga kami dapat memahami firman Tuhan, khususnya apa yang akan kami baca pada hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa syukur serta permohonan kami yang kami mohonkan di dalam kasih anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Pembacaan Alkitab dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian 37 ayat pertama sampai keempat, di mana bercerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya yang menyatakan, adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing dan domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah.
Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Sebelumnya saya memberitakan firman Tuhan. Saya mohon maaf karena saya akan harus melepaskan masker untuk sementara. Karena saya jauh juga dari Bapak Ibu. Bukan melanggar ya. Maaf bagi Satgas yang ada pada hari ini. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus. Sudah keberapa kalinya kita akan mengucapkan syukur kepada Allah karena kita boleh hadir pada hari ini. Karena itu tuntunan Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan khususnya pada hari ini Tuhan mengasihi kita, sehingga pada hari ini, pada minggu yang ke-21, Minggu Pentakosta, kita dapat merayakan, yaitu hari ulang tahun PKLU yang ke-11. Dan kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah menyertai PKLU dalam kehidupan PKLU, sehingga pada hari ini masih diperkenankan untuk memperingati hari ulang tahun PKLU. Walaupun dikatakan usia kami PKLU sudah sekian banyak, 60 tahun ke atas, tetapi kami masih merayakan ulang tahun Persekutuan Kaum Lansia yang ke-11. Bapak, Ibu, saudara-saudara, menjalani kehidupan lansia yang bermakna terus berkarya dan berbuah, tidak redup dari pekerjaan teladan pelayanan. Kenapa dikatakan lansia demikian? Karena kita menyaksikan bahwa lansia itu tidak pernah putus asa walaupun sudah usia 60 sampai 90, bahkan ada yang sudah hampir 100 tahun. Tetapi lansia tetap bersemangat untuk bekerja. Dan kita menyaksikan bahwa apa yang dilakukan oleh PKLU dalam kehidupan PKLU. Biasanya kita saksikan PKLU setiap saat, kalau kita lihat di YouTube, berjoget bersama dengan keluarga atau opa-oma. Itu menandakan bahwa hidup semangat PKLU tidak redup. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang menarik sekali artikel yang ditulis oleh Andar Ismail. Dalam bukunya ia mengatakan selamat berbuah, yang menggambarkan bahwa lansia adalah generasi yang sudah tidak memiliki masa depan lagi, tetapi justru memiliki sesuatu semangat yang sangat berharga yang sudah kita lalui bersama-sama. Apakah Bapak, Ibu, Opa, Oma bisa menerima kalau dikatakan tidak memiliki sesuatu masa depan lagi? Apakah ada yang menerima atau apakah yang menolak? Menerima pandangan tersebut. Penulis
ini ingin menyerahkan bahwa lansia yang senantiasa melakukan kegiatannya setiap hari itu adalah aset yang sangat berharga bagi keluarga yang ada dalam kehidupan masa kini. Berarti masih ada lansia yang begitu aktif melakukan pekerjaannya setiap hari. Nah, untuk membuahkan masa-masa yang lalu itu ia melakukan sesuatu yang kaya dengan hikmat dan kearifan teladan pengetahuan serta nilai kehidupan yang luhur. Dengan demikian bahwa lansia tetap memiliki peran. Seperti pada saat ini, seorang lansia yang sudah kelihatannya tidak berdaya lagi, tetapi dengan penuh semangat karena lansia menyadari bahwa sekalipun sudah tidak berdaya rasanya, tetapi Tuhan selalu memberikan kekuatan kepadanya, sehingga di dalam lingkungannya, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, ia selalu melakukan yang dapat membawa penghiburan kepada keluarga, lingkungan-lingkungan yang ada. Bahkan di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini, yaitu telah kita mendengarkan, menghibur kita tadi. Kata-katanya yang begitu indah sangat menghibur, menguatkan iman percaya kita bahwa sekalipun kita sudah lansia, tetapi kita masih tetap berguna. Nah, oleh karena itu pada hari ini, kalau kita mau mendengarkan moto PKLU yang didasarkan pada Mazmur 192 ayat 15 yang dikatakan bahwa sampai masa tuaku pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Itu moto seorang lansia. Ya, saya juga sudah lansia ya. Tetapi bersyukur karena Tuhan masih memakai saya untuk bekerja di ladangnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita patut bersyukur pada hari ini karena kita dapat merayakan hari ulang tahun kita yang ke-11 dengan penuh sukacita. Karena itulah kita melakukannya karena Allah itu tidak pernah meninggalkan kita maupun kita sudah lansia, tetapi justru Allah merangkul orang-orang lansia, orang-orang yang lemah. Dan pada saat ini nyata bagi kita yang hadir di dalam ibadah ini maupun yang ikut ritual di rumah, yang mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan kaitkan ulang tahun PKLU ini dengan pembacaan kita dari Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, yang diberi tema oleh penulis SBU Majelis Sinode, yaitu pemimpin ditempa sejak awal. Nah, pemimpin ditempa sejak awal, ya mungkin juga kita seperti PKLU, bahwa kita pernah memimpin, mungkin kita masih aktif di gereja atau di kantor atau sebagai pengajar, kita sebagai pemimpin. Pernah kita sebagai pemimpin. Tentunya menjadi pemimpin harus ditempa dahulu. Tidak harus langsung menjadi pemimpin, tetapi kita harus menghadapi segala tantangan, pergumulan. Barulah jikalau kita kuat menghadapi seperti itu, maka kita menjadi pemimpin di suatu organisasi. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, kalau kita melihat pembacaan kita tadi, yaitu Yusuf dan saudara-saudaranya, dan semua pasal 37 ini mengisahkan atau alur ceritanya menceritakan Yakub dan juga Yusuf. Bagaimana Yusuf dalam kehidupannya, bahwa dia adalah
seorang anak yang sangat dikasihi oleh orang tuanya. Dan Yusuf dia lahir pada masa tua Yakub dari ibunya yaitu Rahel. Dan Yusuf hidup tanpa ibu kandungnya, tetapi ayahnya yaitu Yakub. Karena itu dia sangat mengasihi dia. Dia sangat mengasihi di antara saudara-saudaranya yang ke-11 saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf tetap dikasihi. Kenapa? Karena dia anak bungsu. Biasa kita ya, kalau ada anak bungsu kita tetap mengasihi karena dia masih kecil. Jadi kadang-kadang saudara-saudaranya atau kakak-kakaknya cemburu, iri kepada anak bungsu yang kita kasihi atau kita perhatikan kehidupannya. Nah, kehidupan Yusuf pada saat itu yaitu anak yang disayang oleh orang tuanya atau Yusuf. Berkaitan dengan itu, karena Yusuf disayang oleh orang tuanya, apa yang terjadi dalam kehidupannya? Pertama-tama Yusuf sangat dibenci oleh kakak-kakaknya karena dia disayang oleh Yakub. Dan dia juga dibikinkan jubah yang indah-indah untuk Yusuf. Itulah perbedaannya. Dan yang kedua, kakak-kakaknya membenci pada dia ketika ia menceritakan mimpinya kepada kakak-kakaknya. Sehingga kakak-kakaknya itu mengatakan, jadi kami akan tunduk kepada kamu. Ketika ia mengatakan di suatu saat dia bermimpi bahwa ikatan-ikatan dari, kalau kita mengikat padi itu diikat. Jadi yang punya Yusuf itu ikatan padi Yusuf itu berdiri. Kemudian yang 11 ini dikatakan tunduk. Dan juga yang kedua bahwa Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya bahwa bulan dan bintang menyembah kepada Yusuf. Nah, itulah menjadikan Yusuf dibenci oleh kakak-kakaknya bahwa artinya kami akan menyembah engkau. Tidak mungkin kami akan menyembah engkau. Tetapi kalau kita membaca, memahami alur ceritanya bahwa semuanya itu adalah rencana Tuhan. Tetapi rencana Tuhan bagi Yusuf sebagai pemimpin nantinya di negeri yang tidak percaya kepada Tuhan, yaitu di negeri Mesir, harus melalui penempaan dari Allah sendiri. Dari Allah, yaitu bagi Yusuf harus ditempa dengan penderitaan-penderitaan yang sangat berat, yang bagi kita susah kita menghadapi penderitaan seperti itu karena benci kepada adiknya Yusuf itu. Sehingga pada suatu saat dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa Yusuf disuruh oleh Yakub melihat ayahnya menggembalakan kambing dombanya di tanah Sikem. Tapi di Sikem pada saat itu mereka sudah berpindah ke tanah Dotan. Jadi Yusuf tidak menolak ayahnya. Dia adalah anak yang penurut. Dia adalah anak rendah hati. Sekalipun ia dibenci saudara-saudaranya, tetapi dia tidak melihat itu. Dia harus patuh kepada perintah ayahnya. Sehingga suatu saat dia pergi mencari saudara-saudaranya. Dan dari jauh saudara-saudaranya mengatakan, dengan Yusuf memakai jubah yang indah dari jauh, kelihatan dari kakak-kakaknya katakan, datanglah tukang mimpi itu, kita akan membunuhnya. Rencana kakak-kakaknya sangat jahat. Berarti kakaknya sangat mendendam kepada Yusuf, sangat sakit hati karena dia adalah anak yang disayang oleh orang tuanya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Setelah tiba di tempat kakak-kakaknya, pakaian indah yang dia pakai dilucuti. Dan kakak-kakaknya semuanya ingin membunuh Yusuf, tapi
Ada seorang kakaknya yaitu Ruben katanya, apakah gunanya, apakah untungnya kita menumpahkan darah saudara kita. Baiklah kita masukkan ke dalam lubang sumur yang kering. Di sanalah Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Nah, apakah Yusuf selamat di dalam? Tentunya kalau lama-lama di dalam, dia akan mati di situ. Tetapi seorang kakak yang bernama Yehuda itu, dia mengambil suatu inisiatif. Apakah gunanya kita akan menumpahkan darah saudara kita? Lebih baik kita jual supaya Yusuf tetap hidup. Nah, akhirnya Yusuf dikeluarkan dari sumur, dan saudagar-saudagar dari Midian lewat pada saat itu, dan dia menjualnya kepadanya dengan harga 20 keping perak, 20 sikal. Dia dijual, jadi Yusuf hidup. Dan dia dibawa ke Mesir, dibeli lagi oleh Potifar di sana, pegawai Raja Firaun, dibeli lagi di sana dan dijadikan budak di sana. Jadi Yusuf yang disayang menjadi budak di sana. Tetapi kalau kita lihat di sini selanjutnya bahwa apa yang dialami oleh Yusuf, semua itu adalah rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan. Dan Yusuf tetap menerima apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Dan Yusuf dikatakan bahwa seorang anak yang sangat beriman, teguh imannya, apapun yang dihadapinya, dia tetap teguh bahwa Tuhan akan menyertai Yusuf. Dan selanjutnya ketika berada di rumah Potifar, apa yang terjadi? Di sekolah minggu kita sudah mendengarkan semuanya ini, tapi untuk mencerahkan ingatan kita, saya kembali menceritakannya. Yusuf digoda oleh istri Potifar. Tetapi Yusuf tetap menolak, dia tidak mau. Apakah dia akan mengkhianati tuannya yaitu Potifar yang memakai dia sebagai budak di sana atau pembantu di rumahnya. Dan karena cerita dibolak-balikkan oleh istri Potifar. Nah, ini jalan Tuhan juga, sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Dimasukkan ke dalam penjara, dan apa yang terjadi di dalam penjara? Di sanalah Tuhan menyertai Yusuf, sehingga dari karyawan atau pegawai Firaun pada saat itu dipenjarakan karena sesuatu yang dia lakukan dalam pekerjaannya, yaitu juru minum dan juru makan. Dan pada saat itu ketika juru minum menceritakan mimpinya kepada Yusuf, Yusuf dapat menerkanya. Dan memang Yusuf 3 hari, juru minum 3 hari dilepaskan dari penjara, dan dia kembali melaksanakan tugasnya sebagai juru minum raja. Dan di sanalah Tuhan tetap menyertai Yusuf, dan terjadi juga mimpi Firaun pada saat itu. Dan tiada seorang pun yang dapat menerka mimpi Firaun. Kalau tidak ada orang yang bisa menerka mimpinya, mereka akan dibunuh. Teringatlah juru minum bahwa ada seorang Ibrani yang ada di dalam penjara, dia bisa menerka mimpi. Dan dia menerka mimpi saya, sehingga juga saya kembali untuk bekerja pada Raja Firaun. Di sanalah terjadi bahwa rancangan Tuhan pasti dan memang sangat indah bagi Yusuf. Dari dijual mau akan dibunuh, menjadi budak, akhirnya dia menghadap Raja Firaun pada saat itu, dan dia dapat menerka mimpi Firaun. Kalau kita mau baca dalam Kejadian 37 dan selanjutnya, bagaimana dengan Yusuf? Yusuf menjadi seorang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dia menjadi orang kedua dari Raja Firaun. Dan apa mimpi Firaun pada saat itu memang terjadi.
bahwa 5 tahun akan terjadi musim kemarau dan 5 tahun terjadi musim hujan, yaitu apa yang ditanam oleh mereka, gandum akan berhasil dengan baik. Dan di sanalah Yusuf diangkat menjadi orang kedua dari Raja Firaun. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa bagaimana Yusuf kehidupannya. Kalau kita menghadapi seperti itu, mungkin kita sudah mengatakan lebih baik saya mati daripada hidup seperti ini, menghadapi tadinya mau dibunuh, dia dijual lagi, dia difitnah, tetapi Yusuf tetap percaya bahwa inilah rancangan Tuhan untuk Yusuf, sehingga Yusuf menjadi berkat bagi orang Mesir pada saat itu. Menjadi berkat bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan bahkan menjadi berkat bagi keluarganya sendiri ketika di Kanaan. Ada kelaparan di sana, jadi Yakub menyuruh anak-anaknya ke Mesir, dan di sana ia bertemu dengan Yusuf, dan mereka tidak mengenalnya karena dia sudah menjadi orang kedua dari Raja Firaun. Bagaimana dengan Yusuf? Kalau kita mungkin mengatakan, sudah saya tidak kenal kamu, biar kamu mati kelaparan. Tetapi Yusuf tidak, bahkan dia menangis melihat saudara-saudaranya. Dia menanyakan orang tuanya masih hidupkah. Berarti Yusuf ini adalah seorang yang tidak mendendam. Apapun yang dilakukan oleh saudara-saudaranya atau orang lain, dia tidak pernah menaruh dendam dalam hatinya. Itulah orang yang tetap percaya kepada Tuhan, bahwa sebagai umat percaya tidak boleh mendendam, tidak boleh iri hati kepada orang lain. Itulah yang dimiliki oleh Yusuf, sehingga ia menjadi pemimpin besar di Mesir pada saat itu. Nah, kalau kita mengingat cerita Yusuf, saya kira masih sekolah minggu kita sudah diceritakan tentang Yusuf, bagaimana diperlakukan oleh saudara-saudaranya. Nah, bagaimana kalau kita juga sebagai orang yang dibenci? Mungkin juga kita katakannya, saya juga tidak apa-apa dibenci, saya juga akan membenci kamu, saya akan diam saja. Tetapi Yusuf tidak. Nah, sebagai orang percaya kita harus meneladani Yusuf di sini, yaitu kita tidak boleh mendendam kepada siapapun. Nah, di tengah-tengah persekutuan kita ini tidak ada yang mendendam antara kita yang hadir ini, antara satu dengan yang lain. Tidak ada juga yang sakit hati kepada yang lain. Mungkin pun kita mendapat kata-kata yang tidak baik kita dengar dari teman kita. Kita tidak boleh sakit hati, kita tidak boleh mendendam, tetapi kita mendoakan orang itu supaya sifatnya bisa berubah. Dapatkah kita mendoakan jikalau ada orang yang mendendam kita? Saya kira kita bisa mendoakan mereka. Ampunilah kesalahan kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, itu kita ingat. Jadi kalau kita mendendam, kita mau menjauh dari orang yang membenci kita, ingat itu. Ingat doa Bapa kami itu. Jangan sengaja mau bertemu kita jalan lain, kalau dia dari sana kita jalan lain. Atau pura-pura kita bercerita dengan orang lain karena kita belum menerima perlakuan orang itu kepada kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, dan cerita tentang Yusuf ini sangat menarik bagi kita. Yang sangat menarik buat saya sendiri dan kita juga, yaitu diperlakukan oleh saudara-saudaranya, bahkan dia akan dibunuh, bahkan dia dijual, tetapi dia tidak menaruh dendam. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Inilah rancangan Tuhan yang terbaik kepada saya, bilang Yusuf, karena saya akan menjadi berkat bagi
orang-orang lain, menjadi berkat bagi keluarganya sendiri. Jadi berkat Tuhan itu bukan hanya kepada orang yang benar, tetapi berkat Tuhan itu juga dimiliki atau diterima oleh orang-orang yang tidak benar seperti Yusuf. Pada saat itu dia memberkati, Tuhan memberkati memakai Yusuf bagi orang-orang Mesir yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kita juga pernah menjadi pemimpin yang sudah dikatakan tadi. Pernahkah kita mengalami hal seperti Yusuf, menghadapi pergumulan yang berat? Mungkin kita akan menjadi pemimpin, banyak yang iri hati kepada kita, dia menjatuhkan kita. Apakah kita mau menerima hal itu? Ya kita terima, tetapi kita serahkan kepada Tuhan. Bukan dia yang berkuasa, tetapi Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang memiliki segala-galanya. Dan ia memberikan kepada orang-orang yang dikasihinya. Oleh sebab itu, semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, marilah kita selalu berpikir positif dalam setiap keadaan yang tidak menyenangkan. Mari kita juga belajar dari Yusuf yang selalu melewati penempaan hidupnya dengan sabar. Dan Tuhan menepati janjinya, dia memberkati Yusuf, mengangkat dia sebagai pemimpin bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesamanya atau bagi keluarganya sendiri. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara, jikalau kita akan meneladani Yusuf dalam kehidupannya, maka janji Tuhan ini akan juga berlaku bagi kita. Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita. Dan ada sesuatu yang indah dalam biografi Yusuf adalah bahwa kita tanpa menyadarinya, kehidupannya telah merupakan bayangan dari oknum Yesus Kristus. Yusuf adalah anak yang disayangi oleh orang tuanya. Demikian pun Yesus Kristus adalah anak yang dikasihi oleh Allah Bapanya. Dan yang kedua yang sama dengan biografi Yusuf adalah Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Dan Yesus Kristus juga sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Yusuf dijual kepada saudagar Arab atas anjuran abangnya Yehuda. Dan Yesus Kristus juga dijual kepada para imam atas anjuran Yudas Iskariot pada saat itu. Dan Yusuf juga dikatakan hendak dibunuh oleh saudara-saudaranya. Akhirnya dijual kepada saudagar Arab supaya dibawa ke Mesir. Dan Yesus Kristus juga hendak dibunuh bangsa Yahudi. Tetapi akhirnya dia dijual kepada bangsa Romawi dan bangsa Romawi menyalibkan dia. Saya tidak mengatakan bahwa Yusuf sama dengan Yesus Kristus, tetapi yang saya mau katakan biografi menyerupai sama. Dia dijual oleh Yesus dijual oleh Yudas Iskariot, saudaranya sendiri, murid-muridnya sendiri, dan Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Karena itu marilah kita kembali kepada ulang tahun Pelkat PKLU, yaitu Oma, Opa. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Opa, Oma masih hidup, masih sehat, masih dapat berkarya. Walaupun dalam lingkup kecil di tengah-tengah keluarganya, dapat mendidik anak-anak dan juga cucu-cucu yang ada. Dan kita juga bersyukur sebagai anak karena kita dididik oleh oma opa dari kecil sampai dewasa. Dan pada saat ini kita sangat berbahagia karena kita masih memiliki orang tua yang masih memiliki orang tua. Jadi opa oma sampai saat ini
marilah kita sebagai anak-anaknya, cucu-cucunya, tetap memelihara oma opa, dan kita tetap menjaga kesehatannya. Walaupun barangkali sudah pikun-pikun, ada yang sudah pikun, tapi yang hadir di sini walaupun rambut sudah putih semua, tetapi belum ada yang pikun kelihatannya. Bahkan saya umur atau usia 60 tahun lebih, tetapi sudah pelupa. Kadang-kadang mau mengambil sesuatu di kulkas, sampai di situ berdiri, apa yang saya mau ambil lah. Pikir-pikir baru ambil. Kita masuk kamar, cepat-cepat mau mengambil ini, tetapi sampai di sana kita lupa apa yang kita ambil. Itu yang biasa terjadi pada diri saya. Dan bersyukur kalau oma opa yang ada pada saat ini belum pelupa. Karena semua itu dialami oleh opa oma dan kita semua, karena Tuhan yang selalu menyertai dalam kehidupan kita. Karena itu marilah kita sebagai anak-anak, kita tetap merawat oma-oma kita, opa oma, supaya kita tetap berbahagia bersama dengan opa oma. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdiri. Sebagai orang percaya, kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Yesus Kristus langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang lahir dari anak darah Maria, yang dan bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita masuk dalam doa syafaat, dan bagi saudara-saudara yang sudah dipersiapkan supaya umat Tuhan, baik yang mengikuti ibadah ini dari rumah maupun yang berada di dalam gedung gereja ini, mari kita bersehati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga,
Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji dan kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kalau di kesempatan ini Tuhan masih memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, serta nafas kehidupan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini. Tuhan, terima kasih untuk pemberitaan firman yang baru saja disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Dina Lambe Paimbonan. Kami sehati mendoakan Ibu Pendeta, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, terutama iman percaya kepada Ibu terkasih, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanannya di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai pelosok yang terpencil sekalipun. Kalau Tuhan mengizinkan mereka untuk memimpin bangsa kami percaya mereka akan memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemimpin kota Makassar. Kiranya kota ini penuh damai dan sukacita, karena mereka dipimpin, dituntun dengan kuasa Roh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa di belahan dunia yang sekarang ini masih dilanda pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau Tuhan izinkan COVID ini terjadi di dalam dunia ini, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan mengakhiri pandemi COVID-19 ini dengan kuasa-Mu, ya Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Tuhan kami, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Batra Kasih, yang di dalamnya Tuhan mengutus hamba-hamba-Mu untuk melayani kami sebagai umat gembalaan tangan-Mu Tuhan. KMJ kami, Bapak Pendeta Roberto C.M. Wage, PJK, Ibu Pendeta Dina Lambe Paimbonan. Kami berdoa juga untuk Ibu Pendeta Nancy Lala, Ibu Pendeta Sri Larudu, Ibu Pendeta Santi Waangsir, dan Ibu Pendeta Helmi Supit, yang Tuhan sudah boleh utus mereka untuk melayani kami umat-Mu. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan. Tuhan jaga mereka, Tuhan pelihara mereka, Tuhan berkati rumah tangga mereka. Tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka, biarlah mereka menjalankannya dengan penuh hikmat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat kami dari sektor 1 sampai dengan sektor 12 yang pada saat ini mengalami sakit penyakit ataupun mereka yang mengalami musibah
ataupun pandemi COVID-19. Baik mereka yang berada di rumah-rumah sakit, baik mereka yang berada di rumah mereka masing-masing. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkau dapat menyembuhkan mereka, asal mereka mengimani dan percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa sembahyang kami yang kami bawa dan kami alaskan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ya Tuhan, dalam rangkaian ibadah syukur HUT PKLU GPIB, kami mau berdoa bagi seluruh warga binaan yang ada di pos pelayanan Filipi dan Rutan. Segala pergumulan yang mereka hadapi, segala tantangan yang mereka hadapi bagi seluruh warga binaan maupun seluruh pengurus yang ada di sana, kami mau berdoa kiranya Tuhan turut serta di dalam segala pergumulan mereka. Tangan Tuhan kami percaya menyertai seluruh bagian daripada proses pemulihan mereka. Kami juga mau berdoa warga jemaat yang berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan, di dalam sepekan minggu yang berjalan ini. Tuhan, dengan segala rasa kebahagiaan dan sukacita yang mereka alami, kiranya berkat Tuhan menyertai mereka semua. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi Sinode dan Mupel GPIB, baik majelis sinode yang sebentar lagi akan mengadakan pergantian kepengurusan dengan segala panggilan yang Tuhan berikan sama mereka. Kami mohon Tuhan tolong campur tangan apapun proses yang mereka akan lakukan, biarlah semuanya itu jadi dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi musyawarah pelayanan yang ada di Sulawesi Selatan dan Barat. Kiranya Tuhan turut serta campur tangan di dalam tugas-tugas segala persiapan program-program yang mereka akan sampaikan dalam seluruh kegiatan di setiap jemaat yang ada di Mupel Sulsel. Tuhan Yesus, saat ini pun juga kami mau berdoa bagi Pastori 2 Minasa Upa GPIB Jemaat Bahtera Kasih yang saat ini dalam proses pengurusan sertifikat hak milik. Ada pengurus, ada panitia yang turut serta ambil bagian di dalam proses pengurusan. Kiranya Tuhan tolong juga sertai dan campur tangan di dalamnya. Ini bagian daripada pelayanan GPIB Bahtera Kasih. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan tolong jadikanlah ini sebagai satu tempat dengan panggilan pelayanan yang Tuhan berikan bagi warga jemaat GPIB Bahtera Kasih. Dalam pengasihan-Mu kami mohon Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan, dalam rentetan doa syafaat ini kami juga akan berdoa bagi saudara-saudara kami yang bertugas pada hari Minggu ini, yaitu saudara kami dari organis, pemandu lagu, kantoria, solois, tim multimedia,
tim Satgas Adaptasi Keadaan Baru, dan juga majelis yang bertugas pada minggu hari ini Tuhan. Berkati mereka semua di dalam mengangkat tugas pekerjaannya. Demikian pun juga saudara-saudara kami yang bekerja setiap hari, khususnya pegawai kantor yang ada. Kiranya Tuhan memberkati juga mereka, agar tugas-tugas mereka dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, pendeta-pendeta gereja seasas, kami juga serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan tetap menyertai mereka, berkati keluarga mereka, agar mereka juga dapat mengangkat tugas penuh dengan sukacita. Bapa di dalam surga, demikian pun juga kami berdoa bagi Bapak Pendeta sebagai KMJ di Bahtera Kasih, Makassar. Kiranya Tuhan berkati dalam kehidupannya, berkati keluarganya, sehingga juga keluarga dapat menopang Bapak Pendeta mengangkat tugasnya setiap hari. Terima kasih Bapa di dalam surga. Masih banyak hal yang akan kami sampaikan Tuhan, tetapi Tuhan tahu bahwa kami memiliki keterbatasan untuk menyampaikan segala sesuatu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan oleh Bapak Riki Mandabi. Tenang, Yesus penolongku, tangannya tersedia menopang hidupku. Yesus kekuatanku,
jalan bersama Dia, ku pasti menang. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut. Sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Tenang, Yesus penolongku, tangannya tersedia menopang hidupku. Tenang, Yesus kekuatanku, jalan bersama Dia, ku takkan takut. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut. Sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizat kan nyata tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut. Sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Oh, mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Nah, dalam ibadah ini kita akan mengadarkan pundi ketiga untuk perayaan Natal. Dengarlah firman Tuhan dalam 1 Tawari 29 ayat 9 yang menyatakan, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Biarlah kita masing-masing memberi persembahan kita dengan sukarela yang penuh. Tuhan memberkati kita dan memberkati persembahan kita. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya.
Jemaat saya undang berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, ya segala yang ada di langit dan di bumi. Kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segalanya. Kepadamu kami menyerahkan persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan sukarela kami, tanda serah diri dan hidup yang utuh untuk kemuliaan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan, dan berkatilah untuk pekerjaan yang memuliakan nama-Mu dalam pelayanan jemaat, termasuk PKLU. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan jemaat duduk. Warta Jemaat Minggu 17 Oktober 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan dan pelayan gereja sepekan mendatang. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Dina Lambe Pak Embonan, pelayan liturgi diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor 12, pemandu lagu Ibu Yeni Somokil dan Ibu Marla Makaleu, persembahan pujian solo dari Bapak Riki Madabi dan Om Mateu, organis Saudara Asep Pagorai dan produksi siaran tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Jumlah jemaat yang hadir, laki-laki berjumlah 45 orang dan perempuan berjumlah 79 orang. Total 124 orang. Baptisan kudus anak. Nama calon baptis Yosua Aprilio Nathaniel Kongdo dari keluarga Kongdo Takalawangan di sektor pelayanan 4. Baptisan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 jam 9 pagi. Pastoral hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 pukul 10 pagi. Diundang majelis jemaat bertugas dari sektor pelayanan 3 dan orang tua serta saksi hadir dalam pastoral. Ibadah syukur hari doa Alkitab yang dirangkaikan dengan ibadah penyegaran iman Pelkat PA dan PT GPIB Jemaat Bahtera Kasih yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 pukul 19.00 sampai selesai. Tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PA dan PT secara daring dan luring maksimal 90 orang pada ibadah tersebut. Ibadah sektor pelayanan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 waktu pukul 19 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Dina Lambe Paembonan, pelayan liturgi diaken dan penatua di sektor pelayanan 1. Organis Saudari Andrea Liau, pemandu lagu Bapak Riki Madabi, tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Sektor 1 sampai sektor 6 hadir secara luring atau on-site. Sektor 7 sampai sektor 12 hadir secara daring atau online.
Mohon perhatian dan kehadiran jemaat secara daring dan luring pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat GPB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Roberto JM Wagei. Organis, pemandu lagu dan pelayan liturgi dari Pelkat GP. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat GP secara daring dan luring maksimal 90 orang pada ibadah tersebut. Yang kedua, bidang Germasa, Gereja Masyarakat dan Agama-agama, kerja bakti. Untuk meningkatkan kepedulian dan rasa memiliki gedung Gereja Bahtera Kasih, maka dirasa perlu mengadakan kerja bakti. Maka disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa akan dilaksanakan kerja bakti pada hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021 pukul 15.00 WITA. Tempat gedung gereja dan sekitarnya. Diharapkan masing-masing jemaat membawa alat kebersihan antara lain sapu lidi, parang, skop, sapu lantai, lap, dan lain-lain. Demikian disampaikan. Atas perhatian, kehadiran, dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Yang ketiga, bidang Inforkom dan Litbang. Kegiatan usaha dana perayaan Natal 2021. Disampaikan kepada seluruh warga Jemaat Bahtera Kasih bahwa panitia perayaan Natal Jemaat Bahtera Kasih Makassar akan melaksanakan kegiatan pencarian dana melalui yang pertama, pundi 3 perayaan Natal di Gereja Bahtera Kasih dan Ayalon pada setiap minggu terhitung mulai tanggal 10 Oktober sampai tanggal 12 Desember 2021. Yang kedua, Basar Bakso di GKP 2 tanggal 24 Oktober 2021 dan tanggal 28 November 2021. Yang ketiga, Basar KFC tanggal 13 November 2021. Yang keempat, Dapur Berjalan tanggal 11 Desember 2021. Yang kelima, kupon Semarak Natal berhadiah tanggal 20 Oktober sampai dengan 5 Desember 2021. Selanjutnya, amplop donatur dan sponsor tanggal 1 November sampai dengan 7 Desember 2021. Dimohon dukungan dan partisipasi seluruh warga jemaat dalam menunjang kegiatan pencarian dana ini demi terselenggaranya perayaan Natal dengan baik. Tuhan memberkati kita sekalian. Atestasi pindah. Telah dikeluarkan surat atestasi pindah bagi keluarga Pitoi Nuham. Bapak Pitoi, Ibu Agustin Angelin Nuham, Jeremy Alexander Pitoi dan Febriando Esra Pitoi. Semula anggota jemaat di sektor pelayanan 6 pindah ke GPB Jemaat Kelapa Gading. Yang kedua, keluarga Simanjuntak Lulan, Bapak Parulian Simanjuntak, Ibu Leoni Angela Lulan, Reina Emanuela Simanjuntak, Regidia Angelina Simanjuntak, dan Revan MT Simanjuntak. Semula anggota jemaat sektor 9 pindah ke Gemit. Majelis jemaat mengucapkan selamat bersekutu di jemaat yang baru. Rapat koordinasi PHMJ bersama koordinator bidang Germasa masing-masing Pelkat, PA, PT, GP, PKP, PKB, dan PKLU GPB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 waktu pukul 7 malam. Tempat GKP 2 lantai 1. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam rapat tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Majelis Jemaat GPB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang kekasih, kita akan menyaksikan pesan Dewan PKLU di layar. Tuhan Yesus dalam perjalanan kehidupan. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena anugerahnya. Pelayanan kategori persekutuan kaum lanjut usia GPIB berulang tahun ke-11. Tema HUT ke-11 yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Dan subtema lansia sehat, bersemangat dan dinamis. Meskipun saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, namun kita para lansia diharapkan dapat terus berpartisipasi di dalam pelayanan, baik itu di dalam rumah bersama anak cucu, maupun di dalam pelkat PKLU bersama rekan-rekan sepelayanan, dengan bertegur sapa atau bertatap muka walaupun dibatasi oleh layar handphone ataupun komputer. Kami Dewan PKLU periode 2015-2020 sangat bersyukur dan berterima kasih atas segala bentuk dukungan yang selama ini kami dapatkan dari keluarga, jemaat, presbiter, pelayanan kategori lainnya, serta seluruh pengurus dan anggota PKLU GPIB. Sehingga pelayanan PKLU GPIB dapat terus berjalan walaupun dalam keterbatasan menggunakan media teknologi, terutama dalam kondisi pandemi yang membatasi ruang gerak para PKLU. Perayaan HUT ke-11 tahun ini pun diselenggarakan menggunakan teknologi daring. Akan tetapi, perayaan dilakukan berbeda dengan adanya pagelaran seni virtual. Pagelaran seni ini berupa penampilan bernyanyi, pembacaan puisi, gerak tari, dan yel-yel yang diharapkan dapat memberikan ruang kreativitas dengan harapan agar PKLU tetap bersemangat dan dinamis dengan perubahan pelayanan yang terjadi. Marilah kita menjaga diri kita agar tetap sehat, bersemangat, bersukacita, dan bersyukur pada Tuhan. Dan dinamis, sehingga kita dapat melewati masa pandemi ini. Tidak lupa, kita wajib mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan. Selamat ulang tahun ke-11 pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB. Tuhan Yesus memberkati. PKLU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau. Tuhan Yesus dalam perjalanan kehidupan kami sangat berarti. Tuhan Yesus sangat berarti. Tuhan Yesus sangat berarti. Karena Tuhan menjaga, memelihara, dan melindungi kehidupan kami. Di dalam kehidupan saya bersama suami dan anak-anak. Dalam hidup saya bersama istri, bersama anak-anak, bersama cucu, dan bersama buyut. Sehingga kami bisa berbuah
bisa sampai ke usia lanjut ini dan bisa menuntun anak cucu kami ke jalan yang benar seturut dengan rencana Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan tetap memeliharakan kami dan melindungi kehidupan kami bersama dengan keluarga-keluarga kami semua. Tanpa kehadiran Tuhan, maka hidup ini adalah sia-sia adanya. Menarik sekali ketika dalam tantangan pergumulan, Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia selalu hadir di tengah-tengah kehidupan saya. Karena itu, saya sering berkata bahwa tanpa Tuhan Yesus dalam hidup ini, maka hidup kita adalah sia-sia adanya. Tuhan Yesus luar biasa. Di dalam setiap derap langkah hidup kami tidak akan bisa mampu menjalani kehidupan ini jikalau Tuhan Yesus tidak hadir di tengah kehidupan kami. Oleh sebab itu, kami sangat-sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa, dan yang tidak pernah meninggalkan akan perbuatan tangannya. Selama mengikuti persekutuan kaum lanjut usia, kami sangat berbahagia. Saya merasa bangga. Saya sangat bersuka cita karena bisa berbagi rasa dengan sesama kami. Kami bisa saling memberi dan saling membagi pengalaman bersama agar kita semua dapat mendorong untuk tetap kuat, semangat, tetap saling topang menopang dalam kesendirian, dalam kehidupan bersama dengan sesama lanjut usia dan bisa saling memberi semangat. Dan yang paling utama yang kami rasakan bahwa setiap bulan kami boleh mengadakan ibadah, kami bisa mendengar firman Tuhan. Karena itu menjadi perhatian bagi kita semua, khususnya merasa PKLU. Mari kita bergabung dalam persekutuan ini agar PKLU jaya, sehat, semangat, dan dinamis menghadapi kehidupan kita dari hari ke hari. Pesan kepada generasi penerus gereja agar anak-anak muda sekarang rajin-rajinlah membina hubungan yang harmonis dengan Tuhan pencipta kita, Sang Pemilik kehidupan, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, serta merenungkannya dalam kehidupan dari hari ke hari. Dan melakukan aktivitas yang positif yang bisa membuat iman bertumbuh dan berkembang. Perlu generasi muda tahu bahwa mereka adalah aset gereja. Dan karena itu, sedini mungkin mereka sudah harus mempersiapkan diri untuk menjadi pengganti aset sebentar dari lansia yang ada. Dan percaya bahwa apa yang dilakukan oleh lansia saat ini adalah sesuatu yang sangat indah. Panutan bagi generasi yang akan datang untuk lebih maju, dan janganlah lupa Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan mendengarkan puji-pujian dari PKLU.
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf kalau tersita waktunya sedikit, karena saya ingin mempersembahkan dari kaum PKLU sebagai pria. Bila kau mengingatku, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila dalam kabut tak menentu hidupmu, bila masih ada seorang penolong bagimu, dia tak pernah jauh darimu. Bila kau resah gelisah di hatimu, bila dalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu, dia tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia akan pergi jauh hanya dalam kekasihmu. Bila kau resah, gelisah dan hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu, dia tak pernah jauh darimu. Percaya dan memanggil namanya, berseru dia menentu harapanmu padanya. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu PKLU Gita Bakti 217. Sampai masa tua, sampai rambut tumbuh
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita berdiri. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.